Aya Man Yadda'il Faham, karya Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali Al-Hariri. Wahai orang yang mengaku memiliki pemahaman, wahai orang yang bersaudara dengan kesalahan, sampai kapan engkau terus melakukan dosa dan tercelanya perbuatan? Sampai kapan kau terus melakukan banyak kesalahan? Bukankah sudah jelas keburukan yang ada padamu? Bukankah ubanmu telah memperingatkanmu? Tidaklah ada keraguan dalam nasihat dan peringatannya itu, dan tidak pula tuli telingamu. Bukankah kematian telah memanggilmu? Bukankah suara telah banyak menyerumu? Tidakkah kau takut akan hilangnya kesempatan, sehingga membuatmu lebih hati-hati dan menaruh perhatian? Sudah berapa kali engkau acuh dalam kelalaian, sombong karena baiknya keadaan, tenggelam dalam perkara yang melalaikan, seakan kematian tidak untuk semua insan. Sampai kapan engkau jauh dari amal kebaikan? Sampai kapan engkau terus dalam penundaan? Tabiat-tabiat buruk telah mengumpulkan untukmu aib-aib yang terus menumpuk dan menyatu. Bila engkau membuat murka bagindamu, engkau tidak gelisah dengan hal itu. Tapi bila gagal usaha duniamu, engkau menjadi tersiksa dengan kegundahanmu. Bila tampak ukiran dinar dengan warna kuningnya, engkau menari tanda bahagia. Tapi jika lewat peti mayat di depan mata, kau tampak sedih, padahal sebenarnya kesedihan itu tiada. Terus menerus tidak engkau patuhi setiap orang baik yang menasehatimu. Bahkan engkau benci dan lari dari nasihat itu. Sebaliknya engkau mengikuti orang yang menipu dan membohongimu, serta menyebar namimah yang merugikanmu. Engkau terus berjalan dalam godaan hawa nafsu, terus memburu fulus dengan berbagai tipu, terus melalaikan gelapnya liang lahat. Apa yang ada di sana tidaklah kau ingat. Kalau saja engkau mendapatkan bagian taufiknya, niscaya engkau takkan melirik dunia, dan tidak akan tampak kesedihan dan kegelisahan saat engkau mendapatkan pesan kebaikan. Di padang mahsyar nanti engkau akan menangis darah dan bukan air mata lagi, saat kau lihat tidak ada keluarga yang melindungimu, tidak pula saudara bapak maupun ibumu. Seakan aku melihat engkau tenggelam masuk ke liang lahat dan tertutup dalam. Sekelompok orang telah melepaskanmu terpencil ke tempat yang lebih sempit dari lubang yang kecil. Di sanalah jasad tergeletak lemah, untuk kemudian dimakan cacing tanah, hingga rapuh batang tubuhnya, dan tulang belulang pun rusak pada akhirnya. Dan selanjutnya ia harus mempertanggungjawabkan amalannya, bila telah disiapkan sirot yang jembatannya dibentangkan di atas neraka bagi mereka yang menujunya.
Betapa banyak orang dulunya juru dakwah menjadi sesat jalan. Banyak pula orang yang dulunya berpangkat menjadi hina kedudukan. Betapa banyak orang alim yang dulunya alim, ternyata disandung kesalahan. Ia mengatakan, sekarang telah menjadi besar semua permasalahan. Maka cepatlah wahai orang yang belum tahu, untuk melakukan kebaikan yang dapat memaniskan pahitnya sesuatu. Karena hampir saja lemah usiamu, sedang engkau belum juga meninggalkan amalan tercelamu. Janganlah engkau terus bersandar kepada masa, meski hidupmu menyenangkan dan berada, hingga engkau seperti orang yang terperdaya oleh ular yang bisa menyumburkan bisanya dengan tiba-tiba. Janganlah angku dan turunkan pundakmu, karena kematian pasti akan menjumpaimu dan menjalari pundakmu, dan ia takkan melemah jika telah menentukan arah. Jauhilah sikap memalingkan wajahmu bila engkau terbantukan oleh kebaikan nasibmu, dan jagalah ucapan agar tidak kelepasan. Sungguh suatu kebahagiaan untuk orang yang bisa menjaga lisan. Bantulah saudaramu yang sedang kesusahan, dan percayalah kepadanya saat ia mengadukan. Sempurnakanlah kurangnya amalan, sungguh beruntung orang menyempurnakan amalan. Sandangilah mereka yang kekurangan hidupnya, baik dengan sesuatu yang banyak maupun yang sekedarnya. Jangan sedih dengan kurangnya harta, jangan pula berambisi mengumpulkan dunia. Jadilah engkau musuh akhlak tercela, biasakan tanganmu untuk memberi harta. Jangan dengarkan celaan, dan jauhkan tanganmu dari belenggu kebakhilan. Bekalilah dirimu dengan kebaikan, tinggalkan apapun yang menyebabkan keburukan. Siapkan tunggangan bahtera untuk perjalanan, dan takutlah dengan banyaknya ombak di lautan. Wahai saudaraku, dengan ini aku mewasiatkan, telah kujelaskan padamu sebagaimana orang lain melakukan. Maka beruntunglah pemuda yang pergi dengan adab-adab ini dan menerapkannya dalam diri.